berdamai. Suruh orang yang ngebelain kamu itu biayain semua pengobatan kamu. Sana, lu udah kayak gini aja masih nggak bisa bersyukur, Gus. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas bereaksi cepat atas pernyataan Pablo Benua yang dianggap menghinanya. Farhad Abbas melaporkan Pablo ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Seperti diketahui, dalam sebuah pernyataannya Pablo Benua menyebut Farhad Abbas memiliki karakter seperti perempuan, anak-anak, dan orang kurang waras. Pablo Benua bahkan menyarankan kepada orang-orang dekat Farhad Abbas agar dia dibawa ke psikiater. Farhad Abbas yakin akan memenjarakan Pablo Benua. Menurut Farhad Abbas, Pablo orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Padahal saat Pablo dan istrinya Ray Utami dipenjara karena kasus ikan asin pada 2019 lalu, pasangan ini sempat meminjam uang ke Farhad Abbas. Farhad Abbas juga menyindir Pablo Benua yang kini mengaku memiliki profesi sebagai seorang lawyer. Hubungan panas Farhad Abbas dengan Pablo Benua masih terkait dengan kasus dugaan penyelewengan uang donasi Agus. Seperti diketahui, Farhad Abbas adalah pengacara Agus, sementara Pablo pendukung Pratiwi Novianti yang merupakan seteru Agus. Pablo Benua bahkan menyiapkan banyak pengacara untuk mengalahkan Agus yang telah melaporkan Pratiwi Novianti dengan tudingan pencemaran nama baik dan pemerasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Pablo yang ganteng dan baik hati ya. Kita dari perwakilan netizen menyambut baik apa statement-statement dari Abang Pablo. Dan Abang Pablo diterima dengan baik oleh Tenovi. Oh, tolong bantu case saya. Ini akun Tenovi yang real. Dan buat saudara-saudaraku sekalian yang melihat video ini, tolong di-tag Abang Pablo Benua biar dia notice apa yang telah Tenovi sampaikan. Dengan harapan ketika Bang Pablo ikut dalam barisan tim pengacaranya Tenovi, keadilan untuk Tenovi dapat ditegakkan dan kasus ini bisa semakin cepat selesai dan terang benderang. Sukses buat Bang Pablo, sukses juga buat Tenovi. Tenovi tahu tempat, Anda yang nggak tahu diri. Harusnya kamu yang cari Tenovi, hubungi Tenovi, berdamai sama Tenovi. Bilang ke Tenovi, Agus mau lanjutin pengobatan Tenovi. Pasti Tenovi lanjutin pengobatan Anda. Anda yang kebanyakan tingkah, bukan Tenovinya nggak ada hati nurani. Sekarang BPJS udah nggak bisa dipakai, baru lu kayak gini. Berdamai. Suruh orang yang ngebelain kamu itu biayain semua pengobatan kamu. Sana, lu udah kayak gini aja masih nggak bisa bersyukur, Gus. Nggak tahu diri, Gus. Nggak sadar diri, Gus. Jangan sampai ya kena azab lagi, Gus. Istighfar, Gus. Astagfirullahaladzim, Gus. Bang Farhad, tujuan utama dari donasi itu untuk pengobatan. Kenapa bahas-bahas soal makanan? Misalnya nih, kalau Agus sudah selesai berobat dan udah sembuh, kan Agusnya sudah bisa kembali bekerja. Anda bukannya mendamaikan suasana, tapi malah bikin suasana semakin keruh. Bang Farhad, cobalah untuk positive thinking, Bang. Buat Agus dan keluarga, sekarang fokus aja ke pengobatannya ya. Saya doakan, semoga Mas Agus cepat sembuh. Ya Allah, nggak habis pikir. Kenapa ada orang pintar ngomongnya kayak gitu? Ya Allah, kasihan nih Agus ya sama keluarganya. Jadi kemarin tuh kan ada TV One ya datang ke rumahnya si Agus ini ya, si masih Wakwawa ya. Jadi dia mau ini kali liputan kali ya karena udah saking ramainya. Jadi di sana udah jelas kalau pihak Tenovi itu yayasan sudah mengirimkan surat untuk mengajak lagi Agus berobat gitu kan. Dan emang di sana udah jelas menurut sesuai peraturan yayasan kami. Karena kan dari awal dia ikut pegang donasinya lewat yayasannya Tenovi ya, aturannya seperti itu sesuai dengan kebutuhan awal itu berobat ya. Nah kalau dulu tuh udah jelas itu harusnya paham, tapi kenapa orang ya Allah sedih banget ya, miris maksudnya. Kok bisa-bisanya ada orang pintar berpikirannya sampai seperti itu? Katanya bukan itu yang dipentingin, maksud itu tuh bukan berobat kali yang nggak dipentingin. Katanya kalau uangnya habis berobat dia mau makan apa? Ya Allah, ya gini kalau misalkan buat berobat kan pengennya sehat dong ya, walaupun tidak sehat, misal tidak sehat sepenuhnya, cuman bisa melihat satu, misal cuman habis 500 juta, cuman habis 1 M, kan itu uang banyak loh, banyak. 1,5 M itu banyak Bapak yang terhormat ya, maksudnya
Allahu Akbar. Sekarang 1M misalkan habis. Terus alhamdulillah nih si Agus bisa melihat lagi. Kan 500 juta itu banyak. Bisa ngebangun. Tenopi udah bilang bisa ngebangun kos-kosan. Itu kan buat peluang dia. Jadi dia nggak terlalu capek untuk nyari nafkah buat istrinya. Ya kalau masih sama istrinya ya. Kalaupun masih bersama istrinya, alhamdulillah ya. Kami tahu kan kita ya, istrinya kan masih sehat, kan bisa bantu-bantu bekerja. Nggak usah ngandelin uang dari 1,54 M itu. 1,4 apa berapa lah ya. Karena uang sebanyak apapun, Gus, ingat, uang sebanyak apapun kamu gunakan untuk keperluan kamu pasti habis. Apalagi kemarin tuh ada lagi katanya kan di TV One kan udah diwawancara, benar itu ditransfer, benar katanya 95 juta sih umumnya pas 90 juta. Terus anaknya yang si Wawa ini yang menerima uangnya benar katanya, bilangnya gini, untuk tanda terima kasih. Ya Allah, untuk tanda terima kasih dia bilang. Harusnya untuk kalau menolong itu harus ikhlas. Apalagi disebut itu saudara, jangan ada tanda terima kasih. Kecuali nanti di akhir, setelah uangnya udah ada sisa segini. Nah, Agus alhamdulillah dinyatakan masih bisa melihat, walaupun cuma sebelah, yang satu misal remang-remang, misalnya. Baru di sana, Agus sendiri loh yang harusnya punya perasaan yang, udah deh kita kasih si Wawa tuh 10 juta atau 20 juta, begitu. Kata yang di omongan itulah untuk mau ngasih uang utang dia ya ke rumah, padahal kan rumah cuma 35 juta loh. Bisa dia dari 500 juta itu sisanya ya, bisa habis 1M tuh dia berobat, 500 juta itu banyak, bisa buat bayar hutang-hutangnya si Wawa karena tanda terima kasih dia yang katanya ya tanda terima kasih dia udah tinggal di sana yang ngurusin dia, boleh, itu hak dia. Tapi atas dasar dari hati Agus, jangan ada kata-kata dari si keluarganya. Masa orang sakit diobrolin soal hutang-hutang? Mungkin karena lihat uang sebanyak itu kali ya. Aduh, nggak habis pikir sih kalau kata saya ya. Ini kalau saya jadi si Wawa nih ya, nggak usah dulu itu mau anaknya, mau siapapun keluarganya Wawa, nggak usah dulu cerita-ceritain utang, biar utang ke keluarganya Agus. Karena si Agus tuh lagi kena musibah, dia lagi sakit, dia lagi butuh uang untuk pengobatan, jangan dulu diganggu. Setelah Agus nanti ada hasil, matanya bisa melihat lagi, walau sebelah baru deh. Itu pun harus kesadaran Agus sendiri. Begitu. Ya Allah, 500 juta itu banyak sisanya. Halo, kalian ngebangun rumah juga kos-kosan bisa, misalkan cuma 3 pintu juga alhamdulillah ada pemasukan Gus buat kamu. Istri kamu bisa ngebantu, bisa kerja, masih sehat. Jangan ngandelin uang itu untuk sehari-hari, jangan. Uang sebanyak apapun ada habisnya. Apalagi nanti misalkan dibagi-bagi nih kesini, tetap aja kamu kebagi, misalnya kebagiannya cuma sekian ratus juta, terus kamu pakai buat kehidupan kamu sama istri kamu. Tanpa istri kamu misalkan nggak kerja karena ngurusin kamu, tetap itu uang ada habisnya. Mau sebanyak apapun tolong dipikirin, sayang banget Gus kalau kamu terus terkena omongannya. Aduh ya Allah, Gus yuk dipikirin lagi lah. Sebenarnya kasihan juga kalau udah lihat begini, kamu jadi kayak kejebak sih kalau kata saya. Jadi mau maju nggak bisa, mau mundur bisa. Aduh, saya dari kemarin pengen ngomongin ini terus karena terus malah ada bilang katanya simpel sih sebenarnya. Ada akun-akun sih yang bilang katanya simpel sih sebenarnya kalau si pihak yayasan tuh nggak ngotot untuk nyimpen uang itu dan udah aja kasih. Lebih simpel mana Agus nurutin apa kata yayasan, duduk manis, lihat waktunya berobat jalan, nanti udah di akhir ada sisa tinggal dikasih. Lebih simpel mana? Ya astagfirullahaladzim, ini padahal kita bodoh loh netizen, tapi paham banget. Jadi tolonglah, maksudnya pikirin aja seperti itu. Emang diperuntukkan dulu untuk berobat, itu yang penting. Jangan dibilang itu tidak penting. Katanya kalau uangnya malah habis buat berobat, si Agus mau makan apa? Ya, astagfirullahaladzim. Ya berharapnya setelah berobat ya dia bisa melihat, sehat. Sisanya baru pakai buat usaha. Bener itu terapi buat kos-kosan biar dia nggak terlalu capek. Kan enak, Gus. Tolong ya Allah sadarkan mereka. Teman-teman, kita cerita lagi nih, sharing di komen. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Geram saya. Ya Allah, si Agus bener-bener. Ini dia udah kecuci otak apa gimana sih? Gus, dari awal tuh lu tuh musibah tuh karena berobat, karena mata lu. Orang-orang di luar sana donatur ngeliat lu ya karena mata lu, karena pengen ngobatin mata lu. Lu nggak paham sih kamu ini udah kecuci otak apa gimana? Ya sekarang kalau nggak ada deskripsi pengobatannya katanya di podcastnya Bang Detsu nggak ada deskripsi seperti itu. Tapi orang-orang melihat, orang-orang menilai, orang-orang berpikir kalau mereka donatur itu ingin buat pengobatan mata kamu. Nggak usah dijelasin juga, mereka udah paham. Karena dari awal kamu bertemu Teh Novi, kan yang dikeluhkan oleh kamu itu mata kamu. Kamu nggak bilang buat
kehidupan kamu nanti. Enggak. Hei, jangan dikira di luar sana orang-orang bodoh, Gus. Ini yang bodoh siapa sebenarnya? Ih, malu banget saya dengarnya Agus ngomong kayak gitu. Dia udah aku cuci otak apa gimana ya? Orang-orang di sana tuh, para donatur tuh karena melihat keadaan kamu yang tidak bisa melihat korban. Emang kamu yang nge-DM kamu tuh, nolongin minta tolong ke Teh Novi. Emang bilang awalnya apa? Minta donasi buat urusin kehidupan kamu nanti? Enggak, Gus. Mereka bilang untuk pengobatan kamu. Ya Allah, Gusti Agung. Ini orang kenapa sih? Tolong sadar. Malu nanti kamu, masa ngomong kayak gitu? Orang-orang donatur di sana itu melihat keadaan kamu dan ingin mengobati mata kamu, titik itu poinnya, bukan jadi kemana-mana.